Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Sekolah Minggu Online kita bersama Kak Sonia dan juga Kak Intan. dan juga kakak-kakak pemandu gerak dan pemain musik. Mari kita sapa satu-satu. Yuk. Hai Kak Pani, hai Kak Dedi, hai Kak Olin, dan hai Kak Ea. Wah, luar biasa ya Kak, di sini bersuka cita. Oh ya Kak, kita belum tanya nih kabar adik-adik semuanya di rumah. Tanya Kak. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa ya Kak, di rumah ataupun di gereja semuanya bersuka cita. Iya, Nah, betul sekarang kita mau ibadah. Apakah adik-adik semua di rumah sudah siap? Apakah kakak-kakak yang di sini semuanya sudah siap? Oke, kalau begitu kita angkat dua pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang dan juga Bapak Abraham. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang Esa, mari puji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya Kak, biar semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang Esa, mari puji nama Tuhan yang Esa. Sekarang Bapak Abraham ya Kak. Oke. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Untuk memulai ibadah singkat kita, marilah kita berdoa. Dan diikutin ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Meskipun kami beribadah di rumah aja, Meskipun kami beribadah di rumah aja, kiranya Kau berkati ya Bapa. kiranya Kau berkati Bapa Dari dari awal, awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya. hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dilanjutkan kita bernyanyi dengan Kalau Kau Suka Hati, musik. Nyanyikan dengan sukacita ya Kak. Pasti dong. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Wah, luar biasa ya Kak. Iya, Adik-adik Kak. semuanya di rumah happy semuanya Kak. Wah. Bersuka cita semuanya semangat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Opi. Tapi sebelum itu, kita angkat kembali ya Kak satu pujian yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Musik. Nyanyikan dengan sukacita ya.
Dan bersungguh-sungguh. bersemangat. Iya, dan semangat juga. Hai kawan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah. Buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, surat keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya Kak. Pasti dong. Jangan semangat ya adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik semua, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, sebentar lagi tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat bersama-sama mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kakak mengambil tema mengasihi. Firman Tuhannya terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik semua bisa membuka Alkitabnya dulu dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Yang sudah ketemu nasnya bisa katakan amin. Ya, kalau sudah ketemu, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan kakak membacakan firman Tuhannya. Dan untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang
Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Berbahagialah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Adik-adik semua, dari firman Tuhan yang sudah kita sama-sama bacakan dan dengarkan tadi, kakak punya video ilustrasi. Pasti adik-adik semua sudah tidak sabar untuk melihatnya. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama-sama. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat videonya. Dari video tadi ada 3 orang yang melewati orang yang sedang berada dalam kesusahan. Yang pertama seorang imam, yang kedua orang Lewi, dan yang ketiga orang Samaria. Nah adik-adik, kakak mau tanya, dari ketiga orang itu tadi, yang mana yang mau menolong dan membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan itu? Ayo, yang mana? Benar, orang Samaria. Dia mau menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan. Mengapa dia mau menolong orang itu? Karena dia mempunyai belas kasihan, adik-adik semua. Dia mendengarkan saat Tuhan Yesus berfirman kalau kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus menolong orang lain. Kita harus membantu orang lain yang sedang berada dalam kesusahan. Lalu kakak mau tanya lagi nih, apa cuman orang yang ada dalam kesusahan aja yang harus kita kasihi? Nah, selain orang yang sedang ada dalam kesusahan, kita juga harus mengasihi orang yang baik kepada kita, orang yang sedang mengalami masalah. Lalu, apakah kita juga harus baik dan harus mengasihi orang yang kurang baik sama kita nih? Tentu saja, karena Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi semua orang. Dan juga Tuhan menginginkan untuk kita dapat membantu apabila ada saudara-saudara kita yang sedang berada dalam masalah. Lalu yang terpenting, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dia. Kakak mau tanya, bagaimana sih cara kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita berdoa setiap hari, kita percaya padanya, kita rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, dan selalu berharap kepada Tuhan Yesus.
Mengapa sih Kak kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Nah, kita harus mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Adik-adik, kakak bisa ada di sini sekarang karena Tuhan mengasihi kakak. Adik-adik bisa sekolah minggu hari ini juga karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan memberikan hari yang indah, Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita semua karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kalau kita juga kembali mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Jadi, pesan dari cerita dan video hari ini yaitu kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita, baik itu orang yang baik kepada kita, orang yang berada dalam kesusahan, dan juga orang yang tidak baik kepada kita. Dan kita harus selalu mengasihi Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kakak mengakhiri cerita pada hari ini, kakak punya tugas atau aktivitas yang bisa adik-adik lihat di Instagram SHM Palangka 1. Di situ nanti ada terdapat gambar dan juga gambar ini ditujukan untuk adik-adik sekolah minggu yang kelas kecil, dan juga nanti ada tugas untuk kakak-kakak sekolah minggu yang kelas tengah dan kelas besar. Nanti bisa dilihat di Instagram SHM Palangka 1. Untuk tugasnya bisa nanti setelah mengerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya juga bisa, dan juga ke Instagram SHM Palangka 1 juga bisa. Sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak mau kembali mengajak adik-adik semua, kita mau berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari bersiapkan sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau ajarkan berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang sangat besar dan melimpah kepada kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengasihi-Mu dan juga mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kami. Ajarkan kami agar kami dapat berbuat baik kepada semua orang dengan kasih yang ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, berkatilah juga hari-hari kami ke depan ini, agar selalu berada dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami sempurnakan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kan telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saatnya kita bernyanyi dengan judul Yesus Pokok. Musik. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik, jangan lupa kumpulkan tugas yang telah diberikan ke Opi tadi ke Instagram GKE Pelangkat 1 SAM di bawah ini. Dan jangan lupa kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih. Nah, sebelum kita selesai sekolah minggu, kakak ajak semuanya adik-adik untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Berdoanya harus sungguh-sungguh ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pada saat ini. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Engkau. Kiranya firman-Mu tadi boleh hidup di dalam kami dan tidak lewat begitu saja. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkati keluarga kami dan berkati teman-teman kami. Agar kami boleh menjalankan aktivitas sesuai dengan kehendak Engkau. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita angkat satu pujian kembali yang berjudul Bila Roh Allah Ada. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya Kak. Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu tetap sukacita.